Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang listrik statis ya. Kita akan belajar tentang listrik statis. Nah, ini untuk SMA itu materi di kelas semester 1, kelas 3. Ya, jadi listrik statis itu apa sih? Nah, yang kita ketahui bahwa listrik itu kan terbagi menjadi dua ya. Ada yang disebut dengan listrik statis, ada yang disebut dengan listrik dinamis. Nah, jadi kedua listrik ini apa sih perbedaannya? Nah, yang kita mau fokuskan sekarang pelajari adalah tentang listrik statis. Nah, listrik statis ini apa? Statis itu artinya diam ya. Jadi statis artinya diam, artinya tidak bergerak. Nah, apa yang tidak bergerak? Yang tidak bergerak itu adalah muatannya ya. Jadi sebenarnya semua yang ada di sekeliling kita, benda apa saja itu dia sebenarnya mengandung muatan ya. Dan muatan itu tidak bergerak. Nah, misalnya saya punya atom ya. Ini adalah atom. Nah, atom itu apa? Atom itu adalah bagian terkecil daripada materi. Jadi misalnya saya punya buku, bukunya saya potong 2, saya potong 4, saya potong terus sampai ada bagian yang tidak bisa dipotong lagi ya. Itu yang disebut dengan atom. Nah, atom itu kan terdiri dari 3 unsur ya. Ada yang disebut dengan jadi misalnya saya gambarkan ini atom ya. Ada yang disebut dengan ya, proton. Ya, ini muatan plus. Kemudian ada disebut dengan elektron, ini muatan negatif, dan ada disebut dengan neutron, ini muatan netral. Jadi muatan proton dan muatan netral itu berada di dalam inti atom. Jadi ini muatan positif, ini adalah muatan netral. Nah, yang di luar ini lah yang disebut dengan elektron. Nah, atom-atom ini, terutama inti atom ini, dia tidak bergerak, dia diam ya. Nah, makanya disebut dengan listrik statis. Nah, yang kita pelajari yang pertama adalah gaya Coulomb. Gaya Coulomb ya. Apa sih gaya Coulomb itu? Nah, jadi gaya Coulomb mengatakan bahwa muatan yang sejenis itu tolak menolak. Nah, jadi muatan yang sejenis itu tolak menolak. Misalnya positif ketemu dengan positif, itu pasti tolak menolak. Ini ke sini, artinya gayanya ya. Nah, kalau muatan negatif ketemu negatif, itu juga tolak menolak. Nah, sama seperti kita, kalau misalnya seorang laki-laki dinikahkan dengan laki-laki, kira-kira anaknya laki-laki atau perempuan? Nah, tentunya pertanyaan yang salah, karena laki-laki dengan laki-laki ketika dia normal dia saling tolak menolak. Sama juga dengan perempuan, ketika menikah dengan perempuan, kira-kira anaknya laki-laki atau perempuan? Itu pertanyaan yang salah, karena antara perempuan dengan perempuan itu saling tolak menolak. Nanti ketika misalnya positif ketemu dengan negatif, baru dia tarik menarik. Nah, sama juga dengan laki-laki dengan perempuan, kalau ketemu baru saling dia memiliki keturunan ya. Nah, sehingga hukum Coulomb ini mengatakan bahwa kedua muatan ini dihubungkan dengan sebuah jarak yang disebut dengan R ya, sehingga persamaannya adalah F C sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat, atau biasa disingkat
kakiku retak-retak. Bukan remuk-remuk ya, retak-retak. Ada juga yang remuk-remuk. Nah, ini rumus hukum kolom ya, hukum kolom. Dimana kita ketahui bahwa FC adalah gaya kolom. Ini satuannya adalah Newton. Kemudian K ini adalah konstanta. Ini adalah konstanta. Nilainya adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Nah, kemudian Q itu adalah muatan atau besarnya muatan, satunya adalah kolom, dan R itu adalah jarak muatan ya, jarak muatan. Nah, ada juga persamaannya mengatakan seperti ini, FC sama dengan seper epsilon 0 dikali epsilon R dikali dengan Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Ini juga benar ya. Epsilon 0 itu adalah permitivitas ruang hampa. Ya, epsilon 0 ini adalah permitivitas ruang hampa. Nah, kemudian apa itu epsilon R? Epsilon R itu adalah permitivitas relatif medium ya. Medium. Seperti itu ya. Jadi rumusnya itu adalah F sama dengan kakiku retak-retak atau kakiku remuk-remuk. Terserah mau retak-retak mau remuk-remuk, kan bukan kakiku. Lanjut, misalnya ada contoh soal. Misalnya kita punya, perhatikan gambar berikut. Bikin gambar ya. Ini misalnya ada dua muatan, ini muatan plus, ini muatan minus. Nah, misalnya ini adalah Q1, ini adalah Q2. Besarnya Q1 adalah 4 mikrokulom. Q2 2 mikrokulom. Nah, misalnya jaraknya ini adalah dari sini ke sini, itu jaraknya adalah 2 cm. Nah, sekarang ditanyakan berapa kira-kira FC dan arahnya, arah muatan. Nah, kalau kita lihat arah muatan itu akan cenderung ke yang lebih besar. Artinya apa? Ini kan plus ketemu dengan minus, itu kan saling tarik menarik seperti ini. Nah, cuman ini kan 4, ini kan 2. Artinya kekuatan ini lebih besar daripada kekuatan 2. Nah, coba kita lihat ya. Jadi itu harus dulu diketahui. Apa yang diketahui? Q1 sama dengan 4 mikrokulom, Q2 sama dengan 2 mikrokulom, dan R-nya sama dengan 2 cm. Nah, kita ketahui bahwa mikro itu adalah nilainya, kalau mikro itu nilainya 10 pangkat minus 6 ya. Jadi kalau kita rubah dari 4 mikrokolom berarti 4 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Kenapa harus dirubah? Karena satuan Q itu adalah kolom, bukan mikrokolom. Nah, kemudian 2 mikrokolom kita rubah menjadi 2 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Nah, sekarang 2 cm kita rubah menjadi meter. Berapa? Kan ini centimeter, di sini meter, di sini meter ya. Berapa kali naik tangga? 1 2. Setiap naik tangga dibagi 10. Artinya apa? 2 dibagi dengan 10 sama dengan, maaf, 2 bagi 10. Berapa kali naik tangga? 1 2. Ini salah ya, maaf ya. Berarti 2 ya. Jadi di sini 2 dibagi dengan 100.
atau 2 kali 10 pangkat minus 2. Berarti ini 2 kali 10 pangkat minus 2. Nah, 2 bagi 100 kan 0,02 atau 2 kali 10 pangkat minus 2 meter. Sekarang kita masukkan solusinya. Solusinya adalah FC sama dengan K dikali Q1 kali Q2 per R kuadrat ya. Nah, sekarang K nya kan 9 kali 10 pangkat 9. Dari mana? Konstanta, bukan konstanta ya. Itu nilainya 9 kali 10 pangkat 9. Boleh ndak ikut satuannya? Boleh ya, tapi ndak usah saya tuliskan ya. Kemudian Q1 berapa nilainya? Ini kan Q1. Nah, ini nilainya Q1. Nah, kita ambil yang ini. Artinya apa? 4 kali 10 pangkat minus 6 dikali Q2 nya berapa? Ini 2 kali 10 pangkat minus 6 dibagi dengan R kuadrat. R nya kan berapa? R nya kan ini 2 kali 10 pangkat minus 2. Tapi ingat di sini ada kuadrat ya, jangan lupa ya. Sekarang 9 kali 10 pangkat 9 dikali 4 kali 2 ya. Nah, tulis 4 kali 2 kali 10 pangkat sejumlah minus 6 tambah minus 6 berarti minus 12 ya. Dibagi dengan, nah ini kan 2 kali 10 pangkat minus 2. Kalau kita kuadratkan ya, ini kan saya tulis gimana ya di sini. 2 kali 10 pangkat minus 2 kalau kita kuadratkan itu sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 2 kali 2 kali 10 pangkat minus 2. Artinya apa? 4 kali 10 pangkat minus 4 ya. Nah, berarti ini yang kita masukkan sini 4 kali 10 pangkat minus 4. Bisa dicoret, ini coret, ini coret. Nah, sikat habis. Nah, sisa 9 kali 2 18 kali 10 pangkat 9 kali 10 pangkat minus 12 dibagi dengan 10 pangkat minus 4. Tapi ini naik jadi plus, dia naik sek jadi 10 pangkat plus 4. Kenapa naik jadi plus? Karena aturan seperti itu ya. Jadi kalau di sini plus naik jadi minus, kalau di sini minus naik jadi plus ya. Berarti 9 ini kan plus ya, 9 tambah 4 kan 13 ya. Berarti 18 kali 10 pangkat 13 dikali 10 pangkat minus 12. Artinya apa? 13 kurang 12 itu sama dengan 10 pangkat 1. Artinya apa? 180 Newton ya. Nah, ini dia jawabannya. Jadi FC nya 180 Newton dan arahnya adalah ke mana? Kemana? Ke sini ya, arahnya ke ya, ini ke sini ya, ke kiri. Kalau ada yang mau bertanya silahkan di komen ya, di komentar. Kalau ada yang mau bertanya atau menyangga ya boleh ya, komen saja. Oke, demikian video kali ini pembahasan tentang listrik statis. Saya Heri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di soal berikutnya. Mantap.